Selamat datang kembali di kanal pribadi saya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menjalankan program Python. Selanjutnya, kita akan belajar satu bagian besar atau satu bab besar, yaitu basic programming atau pemrograman dasar. Namun sebelum itu, di beberapa konten ke depan, saya menggunakan dua buah buku sebagai rujukan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah Python Crash Course, dan yang kedua adalah Automate the Boring Stuff with Python. Dalam video kali ini kita akan belajar 3 objektif. Yang pertama adalah apa itu variabel dan tipe data, kemudian math operators, dan juga fungsi input dan fungsi output. Nah, apa sih variabel dan tipe data? Variabel merupakan tempat menyimpan data, sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Teman-teman bisa membayangkan variabel itu dapat diilustrasikan seperti sebuah wadah menyimpan, sedangkan tipe data adalah seperti barang yang ingin kita simpan. Misalnya wadahnya adalah tas. Nah, di dalam tas kita bisa menyimpan apa saja, bisa saja laptop, buku, tumbler, dan lain-lain. Nah, di dalam Python kita memiliki aturan untuk membuat nama variabel. Menurut buku yang kita rujuk, setidaknya ada 3 aturan, yaitu it can be only one word, it can use only letters, numbers, and the underscore character. It can't begin with a number. Misalnya kita contohkan seperti ini. Kita buka VS Code kita. Kemudian kita buat folder baru. Kita kasih nama variabel dan tipe data. Kemudian kita bikin file baru code.py. Nah, untuk membuat variabel kita bisa menggunakan satu kata, misalnya nama, kemudian tipe datanya, value-nya, atau bisa juga tadi satu kata, misalnya x sama dengan 10, tapi tidak boleh diawali dengan angka di awalnya, misalnya 10 umur. Nah, ini akan menghasilkan error. Misalnya kita coba jalankan dulu, misalnya tanpa 10 umur ini. Kita jalankan. Kita coba jalankan langsung saja di sini. Tidak akan menghasilkan apa-apa karena kita tidak mencetak nilainya. Tapi kalau kita coba nyalakan ini, 10 variabel 10 umur, kita kasih nilai 20. Dan kita jalankan. Nah, dia akan memberikan informasi error di bagian 10 garis bawah umur. Syntax error invalid decimal literal. Selain 3 aturan sebelumnya, di dunia pemrograman kita juga mengenal beberapa gaya penulisan variabel. Ada yang menggunakan camel case, ada juga yang menggunakan snake case. Nah, untuk jenis snake case, misalnya kita mempunyai 2 kata dalam variabel itu, maka untuk memisahkannya itu kita menggunakan underscore. Misalnya warna baju sama dengan merah. Nah, di snake case itu untuk memisahkan 2 kata kita menggunakan underscore. Sedangkan di camel case kita memisahkan 2 kata dengan huruf kapital di kata kedua. Misalnya seperti warna baju sama dengan merah. Nah, ini menggunakan teknik snake case. Sedangkan ini menggunakan teknik camel case. Kita matikan dulu ini. Nah, kita coba jalankan programnya. Nah, berhasil. Atau kita coba contoh print ya. Print nama, kemudian print text, kemudian print warna baju, print warna baju. Mungkin biar hasilnya beda, coba kita ganti ini jadi biru. Kemudian kita print. Nah, hasilnya seperti ini. Hitam di bahar, 10 merah dan biru. Di dalam Python setidaknya ada 3 tipe data yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah integers atau bilangan bulat,
Contohnya -2, -1, 0, 1, 2, 3. Kemudian ada tipe data float atau bilangan desimal, contohnya -1,0, -0,5, 0, 1,25 dan seterusnya. Kemudian ada tipe data strings atau tipe data teks, kata atau karakter. Nah, kalau dari contoh sebelumnya kita sebenarnya sudah membuat atau menggunakan beberapa tipe data. Sini kita belum menggunakan tipe data float. Kita coba misalnya berat badan. Berat badan sama dengan anggaplah misalnya 65,5. Kemudian kita bisa mengecek jenis tipe datanya menggunakan fungsi type. Kita coba cek setiap variabel dan tipe data yang sudah kita assign untuk memastikan bahwa kita benar-benar menggunakan tipe data seperti yang dicontohkan. Coba kita di sini type. Jadi untuk mengecek tipe data sebuah variabel itu kita menggunakan fungsi type. Nah, di sini juga type. Kemudian di sini kita ganti dari berat badan. Type berat badan. Oke. Nah, ekspektasinya tipe data untuk variabel nama itu harusnya string. Kemudian untuk variabel x hasilnya harusnya integer. Kemudian untuk berat badan harusnya hasilnya berupa float. Coba kita jalankan programnya. Nah, seperti yang kita sudah pahami sebelumnya, jadi tipe data untuk variabel nama itu ternyata hasilnya str, jadi disingkat ya oleh Python ya str, string. Kemudian untuk variabel x tipe datanya adalah int, integer. Kemudian untuk berat badan tipe datanya adalah float. Jadi setidaknya ada 3 tipe data yang paling sering digunakan di pemrograman Python. Selanjutnya kita akan belajar tentang operator-operator matematika yang bisa kita juga gunakan di pemrograman Python. Menurut buku yang kita rujuk, berikut beberapa operator yang bisa digunakan di Python. Operatornya berupa eksponen, ada modulus, kemudian ada pembagian, kemudian ada perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Oke, kita bisa langsung contohkan caranya. Misalnya kita coba hapus dulu hasil ini. Anggaplah misalnya kita punya variabel umur sama dengan 10. Kemudian kita coba menggunakan mencontohkan beberapa jenis operator yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya kita bisa print umur ditambah 5. Ekspektasinya hasilnya adalah 15. 10 tambah 5, 15. Kemudian bagaimana kalau misalnya umur dikali, kalau untuk kali kita menggunakan bintang kali 2, maka ekspektasi hasilnya adalah umur 10 kali 2 berarti 20. Atau bisa juga kita print umur dibagi 2, maka hasilnya 10 bagi 2 adalah 5. Coba kita save, kemudian kita jalankan. Hasilnya sama, 10 ditambah 5, 15, 10 kali 2, 20, dan 5 dikali 2. 10 dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, untuk tipe data teks, beberapa operator juga bisa kita gunakan. Misalnya warna sama dengan merah. Misalnya kita coba print untuk operator tambah di tipe data string, itu hasilnya adalah menggabungkan 2 buah string atau beberapa string. Misalnya rasa sama dengan manis. Nah, jika kita menjumlahkan antara warna ditambah dengan rasa, itu akan menggabungkan teks berikut. Misalnya kita matikan dulu program ini, kita komen dulu, kemudian kita coba jalankan. Nah, operator tambah untuk tipe data teks
itu akan menggabungkan dua kata tersebut. Kita juga bisa menggunakan operator perkalian. Misalnya warna dikali 3. Hasilnya adalah kata tersebut akan diulang sebanyak 3 kali. Contohnya seperti ini. Karena kita mengulang warna sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah biru-biru-biru. Nah, selanjutnya kita akan belajar dua fungsi yang paling banyak kita gunakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Meskipun sebenarnya kita belum belajar fungsi, tapi teman-teman untuk sementara cukup tahu saja kegunaan dari fungsi tersebut. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi print. Nah, fungsi print ini berfungsi untuk mencetak hasil ke dalam terminal. Kemudian, fungsi yang kedua adalah input. Nah, fungsi input ini kita gunakan untuk mengambil inputan dari terminal. Mari kita coba contohkan bagaimana menggunakan fungsi print dan fungsi input. Kita coba hapus dulu seluruh programnya. Misalnya kita punya variabel nama, kemudian kita gunakan fungsi input untuk mengambil input dari terminal. Input, kemudian masukkan nama Anda. Seperti ini. Kemudian kita coba hobi lagi, hobi sama dengan input masukkan hobi Anda. Terus kita gunakan juga print untuk mencetak hasilnya. Print nama saya adalah, pakai spasi biar ada space-nya. Kemudian kita gunakan operator tambah tadi di string, tambah nama, tutup. Kemudian kita juga print hobi saya adalah tambah hobi. Nah, jika pada program sebelumnya ketika kita menjalankan filenya, maka program akan otomatis tereksekusi. Nah, berbeda ketika kita menggunakan input, maka program akan menunggu inputan dari kita sebelumnya sebelum akhirnya mesin menjalankan baris-baris berikutnya. Contohnya seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, di sini terminal akan menunggu kita untuk memasukkan input. Sini terminal meminta kita untuk memasukkan nama Anda. Misalnya saya masukkan Fuad Hamdi Bahar. Kemudian masukkan hobi Anda. Hobi saya adalah bermain basket. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan dua inputan yang telah kita minta di dua baris pertama, barulah program akan menjalankan program baris keempat dan kelima secara otomatis. Nah, kelebihan dari menggunakan inputan untuk mengisi nilai pada variabel adalah kita tidak perlu menulis nilai daripada variabel itu di awal, sehingga kita bisa merubah nilai variabel tersebut berdasarkan keinginan kita di eksekusi berikutnya. Misalnya, coba kita jalankan lagi program yang sama. Kemudian kita isi namanya, misalnya namanya adalah Fadlan Bahar. Hobinya adalah berlari. Nah, maka hasilnya akan berbeda daripada eksekusi sebelumnya. Jika eksekusi sebelumnya nama dan hobinya adalah Fuad Hamdi Bahar dan bermain basket, sedangkan di eksekusi berikutnya karena kita memberikan inputan yang berbeda, maka hasilnya adalah Fadlan Bahar dan berlari. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba latihan mandiri dengan menulis ulang program yang saya tunjukkan ini, dan teman-teman coba isikan nama, umur, hobi sesuai preferensi teman-teman masing-masing. Sebagai kesimpulan, kita sudah memahami bersama apa itu variabel dan tipe data, dan juga sudah membahas 3 tipe data umum yang paling banyak digunakan di Python, dan kita juga sudah memahami dua fungsi yang paling sering kita gunakan, yaitu fungsi input dan fungsi print. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.